Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada kesempatan kali ini, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai cross-border acquisition atau akuisisi lintas negara dalam penanaman modal di Indonesia. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pinati Ayunina, di mana saat ini saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas 11 Maret dengan jurusan S1 Akuntansi Transfer. Sebelumnya, saya pernah menempuh pendidikan di Universitas Airlangga pada tahun 2017 dan lulus tahun 2020 dengan jurusan D3 Akuntansi. Nah, pada saat menempuh pendidikan di Universitas Airlangga ini, saya pernah magang di KAP Basri dan rekan cabang Surabaya pada tahun 2020. Kemudian saat menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret, saya juga pernah magang di KAP Masun Udiono Kuku dan rekan cabang Solo di tahun 2021. Baik, langsung saja masuk ke materi. Nah, salah satu visi yang diharapkan oleh banyak perusahaan itu adalah produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan ini dapat memasuki pasar internasional. Nah, apabila hal itu dapat terjadi, maka itu merupakan hal yang dapat ditunjukkan bahwa perusahaan ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa sih globalisasi itu sendiri? Nah, globalisasi itu sendiri adalah gerakan perluasan pasar dan di mana di semua pasar yang berdasarkan persaingan ini selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, globalisasi ini biasanya diawali oleh globalisasi keuangan, kemudian diikuti pada globalisasi ekonomi. Nah, globalisasi ini juga melahirkan perdagangan bebas dalam bidang ekonomi yang tidak dibatasi oleh batas negara, bahasa, kebudayaan, dan lainnya. Kemudian globalisasi ekonomi ini bertujuan untuk meraih keuntungan dalam skala luas. Ada gerakan globalisasi ekonomi ini membawa berbagai akibat baru dalam hubungan bisnis, struktur perusahaan, imigrasi, dan hubungan-hubungan internasional. Nah, globalisasi ekonomi sendiri juga menciptakan pasar baru dan hubungan perdagangan baru. Nah, dampak era globalisasi saat ini akan membawa dampak positif dan negatif bagi perusahaan. Nah, di antaranya itu adalah membuat perusahaan ini semakin terpacu untuk mengembangkan dan memperluas bisnisnya, serta menambah persaingan di antara perusahaan-perusahaan lain. Nah, namun hanya perusahaan yang memiliki kemampuan dan strategi yang baik yang mampu bertahan dalam persaingan tersebut, khususnya dengan adanya pasar bebas yang menjadikan persaingan tidak hanya terjadi di tingkat nasional, melainkan juga di tingkat internasional. Nah, dengan adanya persaingan tersebut, setiap perusahaan ini dituntut harus mampu bertahan dan menghadapi persaingan. Sehingga perusahaan harus memiliki strategi-strategi yang tepat untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Nah, strategi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan ini diantaranya adalah dengan cara penggabungan usaha atau juga dapat dengan pengambil alihan atau yang sering kita kenal dengan akuisisi. Nah, akuisisi sendiri itu merupakan suatu cara dalam melakukan ekspansi perusahaan atau perluasan perusahaan, yakni ekspansi perusahaan dengan cara eksternal atau pengembangan perusahaan yang melibatkan organisasi di luar perusahaan. Nah, di era globalisasi ini, akuisisi itu merupakan salah satu cara untuk memperluas pasar di mana pihak asing mengakuisisi atau mengambil alih perusahaan di Indonesia dengan maksud melakukan perluasan perusahaan. Nah, dengan akuisisi ini, suatu kelompok usaha atau perusahaan itu tidak perlu membesarkan suatu perusahaan dari kecil menjadi perusahaan yang sudah besar atau sedang berjalan. Nah, dalam dunia bisnis, khususnya bisnis korporasi, istilah akuisisi ini merupakan istilah yang tidak asing lagi, di mana akuisisi ini merupakan demonstrasi visi dan strategi yang paling dramatis dalam dunia korporasi, di mana dengan satu gerakan, akuisisi ini dapat mengubah usaha perusahaan, karir para manajer, dan meningkatkan nilai pemegang sahamnya. Nah, seiring dengan berkembangnya perekonomian masyarakat di Indonesia ini, masyarakat Indonesia juga ikut mewarnai pola perkembangan bisnis Indonesia, di mana hal ini ditandai dengan makin maraknya perusahaan-perusahaan di bidang perdagangan maupun jasa yang melakukan akuisisi.
Nah, suatu perusahaan yang sedang tumbuh dan berkembang ini dapat melakukan diversifikasi atau perluasan jangkauan bisnisnya dengan meningkatkan secara internal maupun secara eksternal. Nah, akibat dari perkembangan globalisasi ekonomi yang pesat ini, serta keuntungan yang didapatkan dari dilakukannya akuisisi ini dapat digunakan untuk memperluas pasar di mana nantinya akan muncul akuisisi yang bersifat lintas negara. Nah, akuisisi lintas negara ini merupakan akuisisi yang cukup banyak dilakukan. Nah, latar belakang dan tujuan dilakukannya akuisisi lintas negara ini sama saja dengan latar belakang dan tujuan dilakukannya akuisisi secara umum, seperti untuk menambah sinergi, memperluas pasar, dan lain-lain. Nah, akuisisi lintas negara atau cross-border acquisition ini merupakan akuisisi yang dilakukan oleh seseorang atau oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lain yang berada di luar negeri. Nah, contohnya itu adalah kepemilikan saham Telkomsel oleh Temasek. Nah, lintas negara yang dimaksud dalam akuisisi lintas negara ini mencakup kegiatan yang berlangsung antara dua negara yang berbeda, di mana seiring berlanjutnya tren global atas konsolidasi industri mengenai merger dan akuisisi internasional merupakan realita perkembangan bisnis internasional. Nah, semakin banyak perusahaan melakukan go global karena mereka menawarkan peluang besar yang merupakan pilihan yang relatif lebih murah bagi perusahaan untuk membangun dirinya sendiri secara internal. Nah, oleh karena itu dapat diisyaratkan bahwa perbatasan merger dan akuisisi lintas negara pada dasarnya adalah transaksi yang dilakukan tersebut terjadi di mana perusahaan target dan perusahaan pengakuisisi adalah dari negara asal yang berbeda. Nah, kesepakatan ini seperti di mana aset dan proses dari perusahaan di negara-negara yang berbeda digabungkan untuk membentuk sebuah badan baru yang sah. Nah, cross-border acquisition ini atau akuisisi lintas negara itu merupakan tren bisnis yang berkembang sejak gelombang minat melakukan pencatatan saham lintas negara yang sekarang terjadi pada pasar baru Eropa mengikuti periode tahun 1980-an ketika ratusan perusahaan asing ini mencatatkan sahamnya pada bursa efek di Eropa. Nah, biaya pencatatan saham ini relatif rendah dan setiap orang melakukannya. Hal ini dikarenakan penghapusan hambatan perdagangan di Eropa. Nah, perkembangan bisnis akuisisi lintas negara ini juga terjadi di Indonesia, di mana banyak sudah akuisisi yang perusahaan Indonesia lakukan, baik akuisisi internasional maupun baik akuisisi internal maupun akuisisi eksternal. Nah, penanaman modal asing yang mengakibatkan akuisisi perusahaan lintas negara atau cross-border acquisition ini memunculkan aturan hukum di Indonesia, di mana dengan masuknya penanaman modal asing atau foreign direct investment atau FDI di Indonesia ini dengan membeli saham di bursa efek di bursa efek, maka proses ini menimbulkan akuisisi lintas negara. Nah, jika pembelian saham lebih dari 51% saham target perusahaan akuisisi, maka akan menimbulkan kepemilikan saham mayoritas pada sebuah perusahaan terbuka. Nah, biasanya akuisisi lintas negara itu ditempuh oleh perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, karena cara-cara tersebut dapat dilakukan untuk meraih tujuan-tujuan dari suatu perusahaan. Nah, tujuan-tujuan dari adanya akuisisi lintas negara ini adalah yang pertama itu untuk melengkapi produk lines perusahaan. Produk lines ini adalah sekelompok barang-barang yang pada pokoknya itu cenderung mempunyai tujuan penggunaan sama dan memiliki karakteristik secara fisik yang hampir sama. Nah, untuk melengkapi produk lens ini, perusahaan akan mengambil alih perusahaan tersebut pada produk lens yang ada pada saat ini. Kemudian, tujuan dari adanya akuisisi lintas negara ini yang kedua adalah untuk memperoleh akses pada teknologi baru dan teknologi yang lebih baik yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek akuisisi. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk memperoleh pasar
atau pelanggan-pelanggan baru yang sebelumnya itu tidak dimiliki oleh perusahaan lama, namun dimiliki oleh perusahaan yang akan menjadi objek akuisisinya. Kemudian tujuan yang keempat adalah untuk memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang belum dimilikinya, namun sudah dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek akuisisi. Tujuan selanjutnya adalah untuk memperoleh kepastian atas pemasokan barang bahan baku, di mana kualitasnya ini merupakan kualitas yang baik yang selama ini dipasok oleh perusahaan yang akan menjadi objek akuisisinya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai. Nah, tujuan yang ketujuh adalah untuk mengurangi dan menghambat persaingan. Kemudian tujuan yang terakhir adalah untuk mempertahankan kontinuitas bisnis. Nah, terdapat bentuk-bentuk dari akuisisi perusahaan, yakni di mana yang pertama ini ada akuisisi berdasarkan jenis usaha perseroan, di mana ada akuisisi horizontal, akuisisi vertikal, dan akuisisi konglomerat. Nah, akuisisi horizontal ini ditunjukkan untuk mengambil alih perusahaan pesaing langsung, biasanya pesaing yang memiliki produk barang dan jasa atau wilayah pemasaran yang sama. Nah, akuisisi horizontal ini dilakukan oleh perusahaan sejenis. Contohnya itu adalah perusahaan Aqua yang diakuisisi oleh Danone. Kemudian untuk akuisisi vertikal ini ditujukan untuk menguasai sejumlah mata rantai produksi dan distribusi dari hulu ke hilir. Nah, akuisisi vertikal ini dilakukan oleh perusahaan lain sebagai pemasok kebutuhan, tetapi juga mempunyai perusahaan pembeli sebagai pelanggan barang hasil produksi. Contohnya itu PT UHT yang memproduksi susu dalam bentuk kalengan serta bentuk cair, di mana mereka bergabung dalam suatu nama membentuk suatu perusahaan baru yang lebih kuat dan memperoleh lebih banyak keuntungan, seperti pengambil alihan perusahaan bahan baku oleh perusahaan distributor. Kemudian jenis akuisisi yang terakhir adalah akuisisi konglomerat, di mana akuisisi ini ditujukan untuk mengambil alih perseroan lain yang tidak memiliki kaitan bisnis secara langsung dengan perseroan yang mengambil alih. Nah, contohnya itu adalah Bakri yang bergerak dalam bidang telekomunikasi dengan merek dagang Asia, kemudian dalam pertambangan yakni perusahaan KTM, atau dalam industri pertelevisian dengan nama TV One. Nah, pengelompokan jenis akuisisi selanjutnya itu adalah berdasarkan subjek yang melakukan akuisisi, di mana terdapat akuisisi eksternal dan akuisisi internal. Nah, akuisisi eksternal ini terjadi antara dua perusahaan atau lebih yang tidak berada dalam satu grup. Pengalihan kekayaan dari perseroan yang satu ke perseroan yang lain ini tidak ada kaitannya sama sekali, artinya tidak dalam satu grup. Kemudian yang kedua adalah akuisisi internal, di mana akuisisi ini perseroan yang diambil alih maupun perseroan yang mengambil alih merupakan perseroan-perseroan yang berada dalam satu grup. Nah, pengalihan kekayaan dari lingkungan perseroan yang berkaitan erat ini misalnya adalah perusahaan induk yang dengan perusahaan anak. Kemudian di sini ada akuisisi berdasarkan objek transaksi pengambil alihan, di mana ada akuisisi saham, akuisisi aset, akuisisi kombinasi, akuisisi bertahap, dan akuisisi kegiatan usaha. Nah, akuisisi saham ini merupakan suatu pengambil alihan, di mana pihak yang mengambil alih ini merupakan perusahaan target secara signifikan yang mampu memegang kendali manajemen perusahaan target. Kemudian untuk akuisisi aset ini adalah suatu pengambil alihan, di mana yang menjadi objek transaksi adalah aset perseroan target dengan atau tanpa ikut mengambil alih seluruh kewajiban perseroan target terhadap pihak ketiga. Jadi yang diambil adalah asetnya saja. Kemudian untuk akuisisi kombinasi ini adalah pengambil alihan dengan objek transaksi kombinasi antara saham dengan aset. Nah, selanjutnya ada akuisisi bertahap, di mana
pengambil alihan ini tidak dilaksanakan secara sekaligus, melainkan secara bertahap. Kemudian yang terakhir adalah akuisisi kegiatan usaha, di mana pengambil alihan dengan objek transaksi berupa kegiatan usaha termasuk jaringan bisnis, alat produksi, dan lain sebagainya. Nah, proses untuk mendapatkan suatu perusahaan ini atau untuk mengakuisisi ini terdapat memiliki 3 elemen umum, di mana yang pertama adalah identification and valuation of target atau identifikasi dan penilaian dari target. Nah, identifikasi target akuisisi potensial ini membutuhkan strategi perusahaan yang terdefinisi dan fokus, di mana hal ini terdiri dari yang pertama itu identifikasi. Nah, identifikasi target pasar ini biasanya terlebih dahulu dilakukan oleh perusahaan terhadap perusahaan yang akan menjadi target pasarnya. Nah, pilihan perusahaan publik dengan pasar di negara maju ini relatif didefinisikan dengan baik dan secara terbuka diungkapkan data keuangan dan operasionalnya. Sementara pasar di negara berkembang ini sering membutuhkan jasa spesialis akuisisi yang dapat membantu dalam identifikasi perusahaan. Kemudian strategi yang kedua adalah penilaian atau valuation. Nah, setelah identifikasi itu dilakukan, proses selanjutnya adalah menilai target atau mengevaluasi. Nah, berbagai teknik penilaian secara luas digunakan dalam bisnis global saat ini, di mana masing-masing memiliki manfaat sendiri. Selain metodologi pasar potongan arus kas dan multiples atau laba dan arus kas, ada juga berbagai langkah-langkah khusus industri yang fokus pada unsur-unsur yang paling signifikan dari nilai di lintas bisnis. Kemudian, tahap yang kedua adalah completion of the ownership change transaction atau penyelesaian transaksi kepemilikan perusahaan pada pihak tender. Nah, jangka waktu penyelesaian ini sebenarnya cukup menyesatkan. Setelah target akuisisi telah diidentifikasi dan dinilai, proses mendapatkan persetujuan dari manajemen dan kepemilikan target ini mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Pemerintah, di mana akhirnya akan menentukan metode kompensasi yang membutuhkan waktu yang kompleks. Nah, permasalahannya ini terdapat pada yang pertama itu ada proses tender. Nah, memperoleh persetujuan dari perusahaan target sendiri telah menjadi subjek dari beberapa akuisisi yang paling bertingkat dalam sejarah. Perbandingan penting di sini adalah apakah akuisisi ini didukung atau tidak oleh manajemen perusahaan target. Proses ini memakan waktu dan proses yang cukup berbeda ketika akuisisi tidak didukung oleh manajemen perusahaan target yang disebut tidak sepaham dengan pengambil alihan. Kemudian permasalahan kedua adalah regulasi hukum. Nah, peristiwa akuisisi lintas negara ini merupakan suatu peristiwa yang disetujui oleh manajemen perusahaan, perdagangan saham, dan badan pengawas pemerintah. Nah, tahap terakhir proses akuisisi adalah persetujuan dari pemerintah. Regulasi negara juga dapat memblokir kombinasi dua perusahaan multinasional dengan alasan untuk mengurangi efek anti persaingan atau monopoli pasar. Kemudian, permasalahan yang ketiga adalah kompensasi penyelesaian masalah. Nah, tindakan terakhir dalam tahap kedua tentang akuisisi lintas negara ini adalah pembayaran kepada pemegang saham dari perusahaan target, di mana pemegang saham perusahaan target biasanya dibayar baik di saham perusahaan yang mengakuisisi atau di kas. Nah, jika pertukaran saham ini terjadi, yang pertukaran dapat didefinisikan oleh beberapa rasio mengakuisisi saham perusahaan menargetkan saham perusahaan, atau katakanlah dua saham pengakuisisi dipertukarkan untuk 3 saham target. Kemudian pemegang saham ini biasanya tidak dikenai pajak. Nah, pemegang saham-saham kepemilikan telah cukup diganti dengan saham lain dalam kena pajak transaksi.
Kemudian proses yang ketiga adalah management of post-acquisition transaction atau pengelolaan transisi pada akuisisi, pasca akuisisi. Nah, meskipun permasalahan utama biasanya berfokus pada proses penilaian dan penawaran dalam transaksi akuisisi, manajemen pasca akuisisi ini merupakan yang paling penting dari 3 tahap dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan akuisisi ini. Nah, sebuah perusahaan mengakuisisi dapat membayar terlalu sedikit atau terlalu banyak, tetapi jika pasca akuisisi tersebut tidak dikelola secara efektif, maka seluruh laba atas investasi ini akan sia-sia. Nah, manajemen pasca akuisisi adalah tahap di mana motivasi untuk transaksi harus diwujudkan. Alasannya seperti manajemen yang lebih efektif, sinergi yang timbul dari kombinasi baru atau suntikan modal dengan biaya dan ketersediaan sebelumnya dari jangkauan akuisisi target, dan harus diterapkan secara efektif setelah transaksi. Nah, masalah terbesar pada akuisisi lintas negara ini merupakan perpaduan budaya perusahaan. Nah, pembelian saham perusahaan pada akuisisi lintas negara ini merupakan suatu sistem jual beli saham sehingga harus memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada tentang penjualan, pembelian maupun penanaman modal. Nah, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Nah, fungsi hukum penanaman modal dalam kegiatan penanaman modal dijelaskan pada bagan seperti yang tertera pada slide ini, di mana berdasarkan bagan yang tertera ini dapat terlihat bahwa norma hukum ini berada pada posisi yang dominan, di mana norma hukum ini sebagai alat yang diharapkan mampu menjadi sarana pengaturan atau menjadi payung yang menaungi bagi keseluruhan kegiatan penanaman modal dalam ranah bisnis yang dilakukan para pihak yang berkepentingan, dan diharapkan kepentingan-kepentingan tersebut dalam ranah penanaman modal ini. Nah, karena hal tersebut didasari sepenuhnya bahwa kegiatan penanaman modal tidak hanya berakar pada ranah hukum perdata yang mengatur hubungan hukum di antara investor dengan penerima investasi, namun juga menyangkut peran negara pada wilayah publik dalam hal negara melakukan tugasnya untuk mengatur dan mengawasi aktivitas investasi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Nah, pada titik ini, negara melalui ketentuan hukum yang dihasilkan harus mampu memberikan keseimbangan kepentingan, sehingga tidak terjadi ketimpangan atau ketidakadilan. Terdapat pengaturan di Indonesia mengenai ketentuan perihal pengambil alihan dalam peraturan-peraturan sebagai berikut. Di mana yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal sendiri itu adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanaman modal di saham negeri maupun di luar negeri untuk usaha di wilayah Republik Indonesia. Nah, selanjutnya dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal juga menyatakan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Nah, biasanya dalam proses akuisisi, pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan pihak yang diakuisisi. Yang dimaksud dengan pengendalian yaitu kekuasaan yang pertama untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan, kemudian yang kedua untuk mengangkat dan memberhentikan manajemen, dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi. Kemudian hukum di Indonesia untuk akuisisi lintas negara yang kedua ini ada
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana pada pasal 1 angka 11 di undang-undang tersebut berbunyi bahwa pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Nah, berdasarkan pengertian pengambil alihan perseroan terbatas sebagaimana dimaksud tersebut, maka dapat ditarik beberapa unsur yang melekat dalam pengambil alihan, di mana antara lain adalah yang pertama, pengambil alihan adalah suatu perbuatan hukum. Yang kedua, pihak yang mengambil alih adalah orang atau badan hukum. Yang ketiga, metode pengambil alihan dengan cara melakukan pengambil alihan saham. Kemudian yang terakhir, pengambil alihan saham itu dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseorangan terbatas tersebut. Hukum yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas, di mana pada undang-undang ini di pasal 1 angka 3 membahas tentang pengertian akuisisi, di mana didefinisikan bahwa akuisisi ini merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Nah, secara umum dikatakan bahwa pengendali adalah pemegang saham yang memiliki suara mayoritas. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka dikenal dengan adanya suara mayoritas sederhana, di mana hal ini mewakili mayoritas secara umum. Kemudian ada suara mayoritas mutlak, di mana mewakili kepemilikan lebih dari 50% saham yang telah dikeluarkan secara sah oleh perseroan. Dan yang ketiga ada suara mayoritas khusus, di mana mewakili kepemilikan sejumlah saham secara khusus. Kemudian untuk peraturan yang keempat ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang persyaratan kepemilikan saham dalam perusahaan penanaman modal asing. Di mana pada undang-undang ini pada pasal 2 menyatakan bahwa perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing selanjutnya disebut perusahaan penanaman modal asing, di mana pada dasarnya berbentuk usaha patungan dengan persyaratan bahwa pemilikan modal disetor peserta Indonesia dalam perusahaan patungan tersebut sekurang-kurangnya 20% pada waktu pendirian perusahaan patungan dan ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya 51% dalam waktu 20 tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi secara komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya. Nah, kemudian untuk peraturan yang kelima ini ada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di mana pada peraturan ini di pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambil alihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Yang dimaksud adalah badan usaha hasil penggabungan, badan usaha hasil peleburan, atau pelaku usaha yang melakukan pengambil alihan saham lainnya ini diduga melakukan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan atau penyalahgunaan posisi dominan. Nah, kemudian peraturan selanjutnya adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, di mana menurut peraturan ini dalam pasal 6 dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat penggabungan, pengambil alihan, atau peleburan dalam perusahaan penanaman modal yang bergerak di bidang usaha yang sama, berlaku batasan kepemilikan modal penanaman modal asing dalam perusahaan penanaman modal yang menerima penggabungan modal dan yang sebagaimana tercantum dalam persetujuan perusahaan tersebut.
Kemudian peraturan yang terakhir adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 22 tentang akuntansi penggabungan usaha, di mana disetujui dalam rapat komite prinsip akuntansi Indonesia pada tanggal 24 tahun 1994 dan telah disahkan oleh pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 7 September 1994. Di mana dalam peraturan ini dinyatakan bahwa akuisisi itu merupakan suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi atau acquire memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi pengusaha perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu dan mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Undang-undang penanaman modal juga memberikan definisi yuridis tentang penanaman modal asing dalam pasal 1 angka 8, di mana menyatakan bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan asing, perorangan warga negara asing, dan badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Terima kasih. Baik, kurang lebihnya seperti itu apa yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari para audiens. Saya persilakan. Saya mau tanya dong, Kak. Iya, silakan. Gini nih, sebenarnya apa sih tantangan yang mungkin aja nih dihadapi saat melakukan cross-border acquisition? Makasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Zahira. Mungkin akan saya jawab dulu ya. Jadi, ada beberapa tantangan yang mungkin saja dapat dihadapi oleh beberapa perusahaan ketika perusahaan itu melakukan cross-border acquisition atau akuisisi lintas negara. Jadi yang pertama itu ada kekhawatiran politik. Nah, di mana skenario politik ini bisa memainkan peran kunci dalam akuisisi lintas negara, terutama untuk industri yang sensitif secara politis seperti pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Nah, kemudian tantangan yang kedua itu ada tantangan budaya. Nah, tantangan budaya ini bisa menimbulkan ancaman yang besar bagi keberhasilan akuisisi lintas negara. Nah, berbagai faktor seperti perbedaan latar belakang budaya, kebutuhan bahasa, dan praktek bisnis yang berbeda ini telah menyebabkan merger atau akuisisi itu gagal meskipun berada dalam usia di mana kita bisa langsung berkomunikasi. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, perusahaan itu perlu untuk berinvestasi baik dalam jumlah waktu dan usaha untuk menyadari budaya lokal dengan karyawan dan pihak terkait lainnya. Kemudian untuk tantangan yang ketiga itu ada pertimbangan hukum. Nah, perusahaan yang ingin bergabung ini tidak bisa mengabaikan tantangan untuk memenuhi berbagai masalah hukum dan peraturan-peraturan. Nah, berbagai undang-undang yang berkaitan dengan keamanan, hukum perusahaan, dan persaingan ini terikat menyimpang dari satu sama lain. Nah, oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan kesepakatan, penting untuk meninjau peraturan ketenagakerjaan, undang-undang, dan persyaratan kontrak lainnya yang harus ditandatangani. Nah, kemudian tantangan yang berikutnya itu ada pertimbangan pajak dan akuntansi. Masalah pajak ini sangat penting ya, terutama ketika datang ke penataan transaksi. Nah, proporsi hutang dan ekuitas dalam transaksi yang terlibat akan mempengaruhi pengeluaran pajak. Di mana hal ini, maka pemahaman yang jelas tentang hal yang sama menjadi suatu hal yang signifikan. Nah, faktor lain untuk memutuskan apakah struktur aset atau pembelian saham ini adalah masalah pajak pengalihan. Kemudian untuk tantangan yang terakhir itu ada due diligence atau uji tuntas. Nah, aktivitas investasi atau audit due diligence ini merupakan aktivitas investigasi atau audit riwayat keuangan yang dilakukan oleh calon investor terhadap perusahaan di mana dia hendak menanamkan modal.
due diligence ini merupakan bagian yang sangat penting dari proses merger dan akuisisi. Nah, selain hukum, isu-isu politik dan regulasi, ada juga infrastruktur, mata uang, dan risiko lokal lainnya yang membutuhkan penilaian menyeluruh. Nah, due diligence ini dapat mempengaruhi syarat dan kondisi di mana transaksi merger dan akuisisi akan berlangsung, mempengaruhi struktur kesepakatan, mempengaruhi harga kesepakatan. Nah, hal ini dapat membantu dalam mengungkap daerah bahaya dan memberikan tampilan rinci dari transaksi yang diusulkan. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Safira. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya. Iya, silakan. Dari setiap tindakan pengambil alihan atau akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan, pastikan ada yang pasti akan ada impact-nya atau akan ada dampaknya. Nah, bagaimana dampaknya terhadap pekerja? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dari tindakan akuisisi atau pengambil alihan itu pasti ada dampak negatif dan positif ya. Untuk dampak positifnya ini bagi pekerja, menurut saya adalah pekerja dari suatu perusahaan tersebut dari perusahaan yang melakukan akuisisi atau merger ini, hasil dari penggabungan perusahaan itu akan dipekerjakan kembali dengan hak dan kewajiban yang kemudian diatur dalam perjanjian kerja yang baru. Nah, dampak positifnya adalah hal ini memungkinkan pekerja untuk memperoleh gaji atau penghasilan yang lebih besar pada perseroan hasil penggabungan dan bekerja pada perseroan terbatas yang lebih besar dan lebih terkenal. Nah, kemudian untuk dampak negatifnya itu pekerja bisa tidak dipekerjakan kembali atau terkena pemutusan hubungan kerja, di mana hal ini tentu akan berdampak negatif bagi para pekerja yang diberhentikan karena akan kehilangan penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baik bagi dirinya dan keluarganya. Kurang lebihnya seperti itu. Karena sudah sampai pada penghujung acara, maka kurang lebihnya apa yang saya sampaikan tadi semoga dapat bermanfaat dan semoga jawaban yang saya sampaikan dapat menjawab pertanyaan dari para audiens. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.